Halo kawan-kawan, perkenalkan kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri Sahrul Sugiana dan kawan saya Sahnaz Salsabila dan Tiara Ardianti akan menjelaskan tentang tumbuhan paku. Jadi simak video ini sampai selesai. Let's check this out. Jika berbicara tentang tumbuhan, tentunya kita semua sudah mengenal berbagai macam tumbuhan, dari yang ukurannya pendek sampai dengan yang ukurannya tinggi, dari yang ukurannya kecil sampai yang ukurannya besar sekali. Ada yang berbuah manis dan juga ada yang berbuah pahit. Kita sudah mengenal berbagai macam tumbuhan. Nah, tumbuhan ini banyak sekali manfaatnya bagi kehidupan karena kebutuhan sandang, pangan, dan papan semuanya tidak terlepas dari peran tumbuhan. Itu semua merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yumbitu lakum bihi zaz'a wa zaituna wa nakhila wa a'naba wa min kulli thamarot. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Yang artinya, Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanaman-tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda bagi orang-orang yang berfikir. Maha besar Allah dengan segala firman-Nya. Nah kawan-kawan, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan berbagai macam tumbuhan beserta manfaatnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu tumbuhan yang telah diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Iya, benar. Di sini saya akan menjelaskan tentang tumbuhan paku. Nah, tumbuhan paku, ada fakta unik nih teman-teman tentang tumbuhan paku. Nah, menurut para peneliti, tumbuhan paku ini adalah tumbuhan prasejarah loh. Jadi tumbuhan paku ini telah ada sejak ratusan ribu tahun yang lalu, dan peneliti juga mengungkapkan bahwa tumbuhan paku ini adalah cikal bakal dari tumbuhan-tumbuhan yang ada saat ini. Nah, untuk mengenal lebih jauh lagi tentang tumbuhan paku, saya akan menjelaskan tentang ciri umum tumbuhan paku, reproduksi tumbuhan paku, klasifikasi tumbuhan paku, dan peranan tumbuhan paku dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kawan-kawan bisa lihat di slide yang saya tampilkan. Nah, itu merupakan gambar dari tumbuhan paku. Tumbuhan paku merupakan suatu divisi tumbuhan yang mempunyai kormus. Artinya pada tumbuhan dibedakan menjadi 3 pokok, yaitu akar, batang, dan daun. Nah, tumbuhan paku ini mempunyai akar serabut kawan-kawan. Nah, dan juga mempunyai daun. Nah, daunnya itu ada daun muda dan daun dewasa. Pada daun muda bisa kita lihat itu bentuknya menggulung ya, dan daun dewasa itu bentuknya panjang ya, dan disebut daun sejati. Nah, bagian daun pada tumbuhan paku ini terbagi 2. Nah, bagian atas tumbuhan paku ini disebut tropofit atau bagian daun yang berfungsi untuk fotosintesis. Sedangkan bagian bawah daun pada tumbuhan paku itu sebagai penghasil spora atau disebut juga saprofit ya, karena tumbuhan paku ini berkembang biak dengan cara generatif, yaitu pembentukan spora. Batang paku ini juga disebut stolon atau batang yang menjalar di atas permukaan tanah. Nah, batang pada tumbuhan paku ini juga ada yang berbentuk atau tumbuh tegak ke atas ya kawan-kawan. Tumbuhan paku juga merupakan tumbuhan yang mempunyai sistem pembuluh darah sejati Tracheophyta, meskipun tidak menghasilkan biji untuk berkembang biak. Nah, bisa kita lihat kawan-kawan pada gambar di samping. Nah, tumbuhan paku ini merupakan tumbuhan yang berpembuluh. Nah, pembuluh di sini berfungsi untuk mengedarkan nutrisi-nutrisi yang diperlukan oleh tumbuhan paku ke seluruh tubuhnya. Nah, pada tumbuhan paku ini mempunyai pembuluh xilem dan floem ya kawan-kawan. Nah, tumbuhan paku ini jenis tumbuhan Tracheophyta. Selain tumbuhan paku juga ada dari suku dikotil dan monokotil.
dari kelas-kelas tersebut juga termasuk ke dalam tumbuhan berpembuluh ya. Nah, meskipun tidak menghasilkan biju untuk berkembang biak, akan tetapi tumbuhan paku berkembang biak dengan cara menghasilkan spora. Nah, bisa kita lihat. Nah, pada daun, nah itu sorus. Sorus itu merupakan bagian belakang daun. Seperti yang telah saya sebutkan tadi, bahwa pada tumbuhan paku itu daunnya itu terbagi dua. Ada yang disebut tropofit atau bagian atas dari daun dan sapropit yang berada di bawah bagian daun. Nah, di sapropit atau bawah daun ini terdapat sorus. Nah, sorus ini adalah bintik-bintik atau bulatan-bulatan kecil pada bawah daun. Nah, bulatan-bulatan ini merupakan kumpulan sporagium yang berbentuk bulat dan berwarna kecoklatan pada tumbuhan paku. Ciri umum tumbuhan paku. Nah, tumbuhan paku merupakan berpembuluh, termasuk tumbuhan Cormopita, yaitu memiliki akar, batang, dan daun sejati. Nah, seperti yang telah saya sebutkan tadi kawan-kawan, jadi tumbuhan paku ini mempunyai pembuluh ya, atau disebut vaskular, dan termasuk tumbuhan Cormopita, yaitu memiliki akar, batang, dan daun sejati. Seperti yang telah saya sebutkan tadi, tumbuhan paku itu memiliki akar serabut dan mempunyai batang yang stolon ya, yang tumbuhnya mendatar di atas permukaan tanah, tetapi ada juga yang tumbuhnya tegak dan memiliki daun sejati. Nah, tumbuhan paku ini juga biasa hidup di tempat-tempat yang lembab ya kawan-kawan, dan tingginya itu bisa ada dari yang kecil dan sampai bisa mencapai tinggi 6 meter. Dan tumbuhan paku juga tidak menghasilkan bunga. Untuk reproduksi tumbuhan paku ini bisa melakukan reproduksi secara vegetatif dan generatif. Nah, untuk yang pertama, saya akan membahas reproduksi secara vegetatif. Untuk reproduksi secara vegetatif, tumbuhan paku ini bisa membentuk rizoma. Nah, dari rizoma inilah nanti akan tumbuh tunas-tunas baru dari tumbuhan paku, sehingga nanti tumbuh dan akan menghasilkan individu-individu baru. Nah, itu merupakan cara reproduksi tumbuhan paku dengan cara vegetatif. Nah, ada yang unik nih teman-teman. Jadi, reproduksi generatif pada tumbuhan paku hanya dilakukan tumbuhan ini pada fase-fase atau kondisi-kondisi tertentu. Jadi kondisi reproduksi generatif ini hanya dilakukan tumbuhan paku pada cuaca atau kondisi kekeringan atau kekurangan air. Nah, pada tumbuhan paku ini tadi terdapat sorus kan kawan-kawan, masih ingat? Nah, jadi di bawah tumbuhan paku itu ada sorus. Nah, ketika mengalami kondisi kekeringan, nah si sorus ini akan pecah dan spora yang di dalamnya akan keluar kawan-kawan, seperti itu. Nah, spora yang keluar itu nanti akan membentuk protalium. Nah, protalium ini akan tumbuh menjadi dua bagian. Ada yang disebut archegonium atau sel telur, dan antheridium atau yang disebut sel sperma berflagel. Ini proses tumbuhnya archodium dan antheridium dari protalium ini disebut proses meiosis ya kawan-kawan. Nah, ketika archegonium dan antheridium tumbuh dan bertemu, maka akan menghasilkan zigot. Nah, zigot inilah yang disebut sebagai proses mitosis. Nah, ketika archodium dan antheridium bersatu akan menghasilkan zigot. Nah, zigot ini berbentuk 2N ya, sangat kecil sekali. Nah, ketika kondisi memungkinkan untuk tumbuh, si zigot ini akan tumbuh menjadi tunas baru atau individu baru dari tumbuhan paku. Klasifikasi tumbuhan paku. Nah, untuk klasifikasi tumbuhan paku dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama itu berdasarkan jenis spora yang dihasilkan. Nah, bisa dilihat kawan-kawan. Yang pertama, berdasarkan jenis spora yang dihasilkan, ada paku yang disebut jenis paku homospora. Nah, jenis paku ini menghasilkan satu jenis spora, contohnya Lycopsida, paku kawat atau Adiatum
Syneatum atau suplir. Nah, yang kedua ada paku heterospora, memiliki mikrospora jantan dan makrospora betina. Jadi pada jenis paku ini spora jantan lebih kecil daripada spora betina. Contohnya pada semanggi atau Marsilia crenata. Selanjutnya paku peralihan. Jenis paku peralihan menghasilkan dua jenis spora, yaitu jantan dan betina dengan bentuk yang sama dan ukuran yang sama. Contohnya Equisetum debile atau paku ekor kuda. Yang kedua, berdasarkan perbedaan morfologi atau struktur tubuh. Nah, bisa dilihat kawan-kawan pada gambar di samping. Nah, paku tersebut merupakan jenis paku Psilopsida, yaitu atau disebut juga paku telanjang, tumbuhan paku sederhana yang generasi sporofitnya hanya berupa batang rizom. Contohnya Psilotum nudum. Nah, pada mengapa disebut paku telanjang? Karena bisa dilihat secara sekilas ya bahwa paku ini tidak memiliki daun ya, hanya berupa batang saja atau disebut juga paku telanjang. Selanjutnya, nah, bisa dilihat di samping kawan-kawan, bentuknya unik ya. Nah, pada gambar di samping itu merupakan Lycopsida atau jenis paku kawat. Pada paku kawat memiliki daun yang kecil dan tersusun secara spiral, batang menyerupai kawat dan akarnya bercabang. Contohnya Lycopodium sp atau paku tanduk rusak. Pada gambar di samping itu adalah paku jenis Equisetopsida atau Xenopsida, paku ekor kuda atau paku yang memiliki daun yang kecil membentuk seperti selaput dan tersusun melingkar. Contohnya Equisetum debile. Di sini ada yang disebut paku Pteropsida atau paku sejati. Paku ini memiliki daun yang lebar dan mudah menggulung. Terdapat sporofit, yaitu daun menghasilkan spora. Contohnya Adiantum cuneatum, suplir, dan Marsilia crenata atau semanggi. Nah, sekarang kita masuk ke dalam peranan tumbuhan paku. Nah, tumbuhan paku ini memiliki beberapa peran dalam kehidupan manusia. Di antaranya yang pertama, sebagai tanaman hias. Nah, bisa dilihat cantik ya kawan-kawan gambarnya atau tanamannya. Nah, ini adalah paku tanduk atau Platycerium nidus. Dan ada juga jenis paku Adiantum cuneatum atau suplir. Selanjutnya, selain sebagai tanaman hias, tanaman paku juga dimanfaatkan sebagai obat-obatan. Contohnya pada Lycopodium clavatum. Ini adalah paku kawat ya, jenis paku kawat. Paku ini biasanya digunakan sebagai obat sesak napas, bisul, dan kulit. Paku juga bisa digunakan sebagai bahan pangan loh kawan-kawan. Di antaranya itu Marsilia crenata, semanggi, dan juga Salvina natans atau paku sampan. Nah, paku sampan ini juga bisa dijadikan bahan pakan untuk ikan ya. Di daerah saya suka dijadikan sebagai pakan ikan mujair. Ternyata tumbuhan paku juga bisa digunakan sebagai bahan untuk pupuk atau sebagai pupuk hijau ya. Contohnya itu gambar di samping itu merupakan tumbuhan paku Azolla pinnata yang bersimbiosis dengan Anabaena azulae ganggang biru. Nah, jenis Azolla pinnata dan Anabaena azulae ini, tumbuhan paku ini adalah berfungsi untuk mengikat nitrogen bebas di alam. Jadi tumbuhan ini kaya akan nitrogen. Nah, nitrogen ini sangat diperlukan untuk kesuburan tanah. Jadi tumbuhan ini bisa digunakan untuk sebagai pupuk. Nah, kawan-kawan, peranan tumbuhan paku yang terakhir adalah sebagai pelindung tanaman di persemaian. Jenisnya adalah Geisenia linearis. Tumbuhan paku ini mempunyai bentuk tubuh yang sangat atau morfologi yang besar ya, sehingga dapat dijadikan sebagai pagar untuk melindungi tanaman-tanaman persemaian. Nah, batang pada tanaman paku Geisenia linearis ini juga pada zaman dahulu pernah digunakan untuk sebagai alat tulis, yaitu sebagai pena. Itulah mungkin kawan-kawan pembahasan tentang tumbuhan paku. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf atas segala
kekurangan dan kesalahan. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, bisa didiskusikan atau dikomen di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.